Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan membahas tentang bisnis model kanvas, yaitu bisnis Denata Laundry yang beranggotakan 3 orang, ada Alia Nur Sakinah, Agnia Ilmi, dan saya sendiri Putri Wulandari. Sebelum kita membahas tentang bisnis Denata Laundry, kita akan membahas apa itu bisnis model kanvas. Nah, jadi bisnis model kanvas ini sendiri adalah suatu strategi manajemen yang digunakan untuk merancang perencanaan bisnis perusahaan berdasarkan proposisi nilai perusahaan, produk, infrastruktur, pelanggan, dan keuangan. Pertama kali diciptakan oleh Alexander Osterwalder pada tahun 2005. Bisnis model ini menjadi salah satu strategi manajemen yang populer di kalangan bisnis dan sering dipelajari di universitas. Kepopuleran tersebut dikarenakan tampilan bisnis model kanvas atau biasa disebut BMC yang sederhana dan mudah dipahami. Jadi bisnis model kanvas ini terdiri dari 9 blok atau 9 poin-poin yang dapat kita isi sesuai masing-masing poin penting dalam suatu perencanaan bisnis perusahaan. Untuk bisnis model kanvas di Denata Laundry ini kita akan membahas 9 poin. Yang pertama ada value proposition, yang kedua customer segment, yang ketiga channels, yang keempat customer relationship, yang kelima key activities, keenam key research, ketujuh key partnership, kedelapan revenue stream, dan terakhir kita akan membahas tentang cost structure. Selanjutnya, bisnis model kanvas untuk Denata Laundry ini berbentuk seperti ini. Nah, untuk poin pertama kita akan membahas tentang value proposition. Yang pertama, value proposition Denata Laundry ini ialah bahan deterjen dengan ramah lingkungan. Nah, jadi berdasarkan hasil analisis SWOT yang telah kita lakukan atau kami lakukan, kekuatan dari usaha jasa Denata Laundry ini adalah menggunakan bahan deterjen yang ramah lingkungan, lokasi yang cukup strategis, dan waktu penyelesaiannya yang tepat. Lalu menggunakan setrika yang licin dan aman. Nah, untuk elemen ini, strategi dari harga yang dipilih oleh Denata Laundry ini cukup murah, yaitu untuk cuci komplit seharga 8.000 per kilogram, untuk hanya cuci itu 5.500 per kilogram, untuk hanya setrika 4.500 per kilogram, dan tentunya pakaian menjadi licin dan aman. Selanjutnya ada packaging pakaian rapi dan bersih. Menciptakan nilai-nilai bagi membantu dan memberikan itu membantu pelanggan untuk penyelesaian proses mencuci pakaian. Selanjutnya ada customer segment. Nah, yang pertama, customer segment untuk Denata Laundry sendiri ini yaitu segmen pelanggan segmennya itu dari warga sekitar perumahan, Geria Alam Sentul, dan anak kosan yang tinggal di daerah tersebut. Lalu untuk masyarakat di luar perumahan Geria Alam Sentul. Jadi berdasarkan hasil analisis SWOT yang telah kami lakukan, melihat lokasi dari Denata Laundry sendiri ini cukup strategis yang terletak di daerah yang padat penduduknya. Jadi masyarakat di luar perumahan Geria pun dapat menjadi target pasar Denata Laundry itu sendiri. Selanjutnya, channels dari bisnis Denata Laundry ini yang pertama adalah mulut ke mulut. Nah, dalam menyampaikan nilai-nilai kepada konsumen, Denata Laundry ini hanya menggunakan spanduk besar di depan outletnya dan juga hanya menggunakan mouth to mouth atau mulut ke mulut. Lalu ada Instagram. Nah, Denata Laundry ini memiliki beberapa sosial media, salah satunya seperti Instagram, namun pengelolaannya masih kurang. Oke, baik. Selanjutnya customer relationship yang akan dibahas oleh Agnia Ilmi. Kepada Agnia Ilmi kami persilahkan. Baik, terima kasih Putri Wulandari. Selanjutnya saya akan membahas tentang customer relationship. Customer relationship adalah proses atau upaya yang dilakukan perusahaan untuk menciptakan hubungan yang berkelanjutan dengan pelanggannya. Berikut ada 4 poin yang disebutkan, yaitu yang pertama mencuci dalam sehari atau ekspres, yang kedua meminta evaluasi dari pelanggan, dan yang ketiga memberikan promo kepada pelanggan setia, dan yang keempat memberikan garansi kepada pelanggan. Selanjutnya akan dibahas mengenai key activities. Key activities adalah semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang berkaitan dengan sebuah produk.
di mana kegiatan utamanya adalah menghasilkan proposisi nilai. Berikut ada 3 poin, yaitu yang pertama mencuci pakaian, yang kedua mengeringkan pakaian, dan yang ketiga menyetrika pakaian dan packaging. Aktivitas utama dari Denata Laundry adalah mencuci pakaian sesuai dengan SOP, mengeringkan pakaian, menyetrika pakaian, dan packaging pakaian yang sudah bersih dan siap untuk diambil kembali oleh pelanggan. Sedangkan aktivitas pemecahan masalah yang dilakukan oleh Denata Laundry adalah membuat jaminan apabila ada pakaian atau cucian yang rusak atau hilang pada saat sedang dalam proses pencucian di Denata Laundry dengan mengganti pakaian atau cucian yang hilang atau rusak tersebut 100% sesuai dengan jenis pakaian atau cucian yang hilang atau rusak. Peluang yang dimiliki oleh Denata Laundry dari segi key activities adalah memanfaatkan media sosial untuk aktivitas promosi yang baru bagi Denata Laundry. Dengan adanya tata kelola media sosial Denata Laundry harus menunjuk orang yang menangani bidang IT, yaitu karyawan khusus sebagai admin media sosial yang akan mengelola semua interaksi akun, mulai dari promosi, mendesain gambar, memberikan informasi terbaru, menanggapi komentar pelanggan, pertanyaan, dan juga keluhan pelanggan. Selanjutnya akan dibahas mengenai key resource. Key resource adalah sekat dalam bisnis model Canvas yang berisikan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan untuk mewujudkan value proposition mereka. Berikut ada 8 poin. Yang pertama, sumber daya manusia. Yang kedua, mesin pengering. Yang ketiga, deterjen dan softener. Yang keempat, plastik packaging. Yang kelima, mesin cuci. Yang kedua, setrika uap. Yang ketujuh, parfum pakaian. Dan yang terakhir, timbangan. Pada Denata Laundry, aset fisik yang dibutuhkan untuk menunjang kegiatan operasional bisnis yaitu 4 buah mesin cuci, 2 buah mesin pengering, 2 buah setrika. Lalu peralatan kecil seperti deterjen, softener, plastik packaging, dan juga parfum pakaian. Selain itu, outlet Denata Laundry juga sudah dilengkapi dengan kamera CCTV yang digunakan untuk keperluan keamanan dan pengawasan karyawan yang bekerja pada Denata Laundry. Sedangkan untuk aset sumber daya manusia, Denata Laundry baru hanya memiliki 3 orang karyawan. Baik, selanjutnya akan dibahas oleh Alia Nur Sakinah. Kepada Alia Nur Sakinah dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Ani. Selanjutnya dari partnership, yaitu pihak-pihak yang bisa bekerja dengan perusahaan Anda. Seperti bahan baku sabun cuci dan pewangi pakaian, plastik laundry, service center mesin cuci, pengering, dan mesin lainnya. Selanjutnya ada cost structure, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh Denata Laundry dalam mengoperasikan model bisnisnya, diantaranya adalah untuk biaya gaji karyawan, biaya bahan baku seperti bahan untuk membuat deterjen, softener, parfum, pakaian, plastik, packaging, dan lain-lain. Lalu Denata Laundry juga harus membayar biaya listrik, gas yang dibayar setiap bulannya. Kelemahan dari struktur Denata Laundry berdasarkan hasil wawancara adalah penggunaan yang masih belum efisien, khususnya pada biaya gaji. Selanjutnya ada perhitungan bisnis laundry express. Yang pertama fixed cost, ada gaji karyawan, sewa tempat, banner. Total fixed cost-nya 4.150.000. Yang kedua ada inisial cost-nya, ada mesin cuci, mesin pengering, meja dan kursi, keranjang, baju, lemari, rak laundry, setrika uap, motor, kipas angin, timbangan, banner besar, pelicin, setrika 5 liter, tas kurir laundry, deterjen bubuk 2 kilo, 5 liter. Dengan total inisial cost 23.749.000. Lalu ada variabel cost-nya, ada listrik dan air, deterjen bubuk 2 kilo, pewangi 5 liter, pelicin setrika 5 liter, plastik packaging, tukang servis, bensin. Total variabel cost-nya 2.115.000. Lalu ada hitungan HPP, BEP revenue, profit operational income, net profit, dan pay period. Dengan totalnya ada 6.023, revenue-nya ada 8.320 untuk sebulan, BEP-nya ada 1,342 dibulatkan menjadi 2 kilo, lalu ada profit
dengan total 1.977 per kilo. Lalu ada gross profit-nya dengan total 6.205.000. Lalu ada operating income-nya dengan total 2.055.000 dan net profit 2.039.587. Dan terakhir ada payback periodnya 11,644 yang dibulatkan menjadi 12 bulan. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh.